Bapak Ibu semua, semoga kita semua dalam keadaan sehat dan bahagia selalu. Perkenalkan, nama saya Sondang Ratna Utari, Widya Iswara Ahli Madya, Pusdiklat KKP BKKBN. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan strategi pembelajaran Agenda 2 Kepemimpinan Kinerja. Pada workshop calon pengajar pelatihan kepemimpinan administrator, dalam Agenda 2 ini akan dilalui selama 47 jam pelajaran. Terdiri dari sinkronus selama 8 JP, asinkronus selama 18 JP, dan klasikal selama 21 JP. Strategi pembelajaran Agenda 2 sinkronus pertama akan disampaikan secara closed task off. Uraian kegiatan yang pertama adalah pembukaan, yaitu saya akan memberikan salam hangat kepada peserta, kemudian ice breaking, perkenalan, dan membangun kepercayaan. Kemudian saya akan melakukan penjajakan pengetahuan peserta tentang kepemimpinan dengan menggunakan kuis melalui aplikasi Quizizz, atau tanya jawab dengan menggunakan whiteboard, atau tanya jawab dengan menggunakan chat box. Kemudian saya akan melakukan tanya jawab kepada peserta tentang pengalaman kepemimpinan di lingkungan unit kerja. Kemudian saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasa. Untuk mengakhiri sesi pembukaan ini, saya akan memberikan motivasi kepada peserta dengan menyampaikan quotes dari Bapak Yusuf Kala. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penyampaian isi. Selanjutnya adalah curah pendapat dan pengalaman dari peserta pada saat MOOC. Kemudian saya mengajak peserta untuk berdiskusi siapa tokoh pemimpin transformasional bagi peserta. Selanjutnya saya akan menyampaikan overview modul 1 dengan penekanan poin-poin penting. Kemudian presentasi dari peserta terpilih untuk menyampaikan makalahnya, kemudian tanya jawab dan pembulatan. Selanjutnya saya akan menyampaikan penjelasan penugasan, tugas individu dan tugas kelompok untuk asinkronus pertama. Kita akan membuat kesimpulan bersama atas apa yang telah didiskusikan selama sinkronus pertama dan dilanjutkan dengan sesi penutup. Kita sampaikan capaian belajar hari ini dan kaitannya dengan masa depan. Saya menyampaikan feedback kepada peserta dan mengingatkan kepada peserta untuk menyiapkan tugas-tugas untuk pertemuan. Saya akan memberikan motivasi dan apresiasi kepada peserta atas peran serta dan keaktifan selama sinkronus pertama. Diakhiri dengan closing statement dan salam hangat kepada peserta. Setelah mengikuti sinkronus pertama, peserta akan melalui asinkronus pertama selama 7 JP untuk mengerjakan tugas individu dan tugas kelompok. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya saya akan menyampaikan strategi pembelajaran sinkronus kedua. Pada sesi pembukaan, saya akan menyampaikan salam dan ice breaking. Kemudian saya memberikan kesempatan kepada peserta untuk menyampaikan pengalaman bagaimana membangun jejaring kerja dan strategi komunikasi internal eksternal di unit kerjanya. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Untuk mengakhiri sesi pembukaan ini, saya tetap memberikan motivasi kepada peserta dengan memberikan kuis. Selanjutnya memasuki sesi penyampaian isi. Mengawali sesi penyampaian isi, saya melakukan tanya jawab kepada peserta tentang pengalaman selama mempelajari modul 2 dan 3. Selanjutnya presentasi makalah peserta yang terpilih, kemudian kita lakukan tanya jawab, diskusi, dan pembulatan. Selanjutnya kita akan melakukan role play dari hasil tugas kelompok pemetaan jejaring kerja. Berikutnya saya akan memberikan penjelasan tentang tugas individu untuk asinkronus kedua dan penjelasan
tugas kelompok untuk asinkronus 3. Selanjutnya kami akan membuat kesimpulan bersama tentang segala sesuatu yang telah didiskusikan selama sinkronus 2. Selanjutnya kita akan memasuki sesi penutup. Kemudian saya akan menyampaikan capaian belajar hari ini dan terkait dengan masa yang akan datang. Selanjutnya saya memberikan feedback kepada peserta dan menyampaikan apa saja yang harus disiapkan untuk pertemuan selanjutnya. Memberikan motivasi kepada peserta dan memberikan apresiasi atas peran aktifnya selama pembelajaran di sinkronus kedua. Sesi penutup pada sinkronus kedua ini, saya akan memberikan closing statement dan memberikan salam kepada peserta. Setelah melalui sinkronus kedua, peserta akan memasuki asinkronus kedua selama 7 JP dan mengerjakan tugas mandiri yang telah dijelaskan. Peserta esok harinya akan memasuki asinkronus ketiga dan mengerjakan tugas kelompok yang telah dijelaskan pada sinkronus kedua. Selanjutnya memasuki strategi pembelajaran pada sinkronus ketiga. Sesi pertama adalah pembukaan selama 20 menit. Saya akan memberikan salam kepada peserta dan melakukan ice breaking. Selanjutnya dilakukan tanya jawab tentang pengalaman peserta dalam menghadapi hambatan dan kendala pada saat membangun jejaring kerja dan melakukan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Selanjutnya saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran dan pokok bahasan. Saya akan tetap memberikan motivasi kepada peserta dengan memberikan kuis. Selanjutnya kita memasuki pada sesi penyampaian isi. Kami melakukan brainstorming dengan peserta, pengalaman apa di saat mempelajari modul 4 pada saat MOOC. Saya menyampaikan overview modul 4 dan kemudian didiskusikan dengan peserta. Selanjutnya peserta kami minta untuk melakukan simulasi webinar dari tugas individu yang sudah dikerjakan. 2 orang menjadi narasumber, kemudian ada yang menjadi moderator, dan kemudian ada yang menjadi notulis, dan lainnya adalah peserta webinar. Selanjutnya peserta melakukan presentasi tugas kelompok studi kasus yang dilanjutkan dengan tanya jawab dan pembulatan. Selanjutnya kami membuat kesimpulan bersama atas apa yang telah didiskusikan selama sinkronus ketiga. Selanjutnya kami akan memberikan penjelasan mengenai kegiatan klasikal 1 dan 2. Selanjutnya kami akan memasuki sesi penutup selama 15 menit. Kami akan menyampaikan kesimpulan bersama dan memberikan penekanan atas apa saja yang telah didiskusikan pada pertemuan sinkronus ketiga ini. Kami menyampaikan feedback kepada peserta dan mengingatkan peserta apa saja yang harus disiapkan pada saat pertemuan selanjutnya. Selanjutnya, kami tetap memberikan motivasi kepada peserta dan memberikan apresiasi kepada peserta atas peran aktifnya. Mengakhiri sesi penutup pada sinkronus 3 ini, saya akan memberikan closing statement dan memberikan salam kepada peserta. Dalam strategi pembelajaran agenda 2 ini, kami juga akan memberikan penjelasan tugas individu dan tugas kelompok pada kegiatan asinkronus 1, asinkronus 2, dan asinkronus ketiga. Selanjutnya kami sampaikan strategi pembelajaran untuk klasikal pertama. Sesi pertama akan kami lalui selama 3 JP, yaitu pertama kali kita akan memberikan salam kepada peserta dan melakukan ice breaking. Selanjutnya kami mengajak peserta untuk membangun kepercayaan dengan memberikan kuis atau melakukan game. Selanjutnya kami melakukan tanya jawab kepada peserta mengenai pengalaman dan pemahaman
selama self-learning pada agenda 2 kepemimpinan kinerja. Kemudian kami melakukan tanya jawab tentang tugas distance learning, yaitu pemahaman modul 1 kepemimpinan transformasional dan penerapannya. Selanjutnya, peserta diminta untuk melakukan diagnosa masalah organisasi dan solusi yang kreatif dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi sektor publik. Selanjutnya, sesi kedua. Kita akan lalui selama 2 JP. Melakukan studi banding virtual, model kepemimpinan transformasional. Selanjutnya, melakukan tanya jawab dan pembulatan. Berikutnya memasuki sesi ketiga yang akan dilalui selama 4 JP. Mengawali sesi 3 ini dilakukan diskusi kelompok tentang lesson learned yang dilakukan pada saat studi banding virtual. Selanjutnya dilakukan diskusi di kelas besar bagaimana cara menjadi pemimpin yang transformasional, yang inspirasional state. Selanjutnya melakukan rangkuman pembelajaran klasikal pertama. Saya akan menyampaikan capaian belajar hari ini dan memberikan feedback kepada peserta dan kaitannya dengan kepemimpinan masa depan. Untuk mengakhiri sesi 3 pada klasikal 1, saya akan memberikan closing statement dan salam penutup kepada peserta. Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya saya akan menyampaikan strategi pembelajaran pada klasikal 2 selama 12 JP. Pada sesi pertama klasikal kedua diawali dengan pemberian salam kepada peserta dan melakukan ice breaking. Selanjutnya peserta diminta untuk sharing selama belajar klasikal, memberikan quotes kepada peserta dan memberikan energizer, melakukan tanya jawab tentang pengalaman dan pemahaman modul 2 pada agenda 2 selama self-learning, yaitu bagaimana membangun jejaring kerja, kemudian menganalisis permasalahan dan bagaimana solusinya. Selanjutnya memasuki sesi 2 pada klasikal kedua ini selama 2 JP. Kami melakukan brainstorming mengenai penerapan bagaimana membangun jejaring kerja, membangun strategi komunikasi organisasi sektor publik, dan manajemen perubahan organisasi sektor publik. Kemudian peserta diminta untuk menyusun strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan, strategi komunikasi organisasi publik, manajemen perubahan organisasi sektor publik. Selanjutnya memasuki sesi 3, peserta diminta untuk membuat desain seminar. Peserta melakukan seminar strategi penerapan kepemimpinan kinerja organisasi dengan membangun jejaring kerja lintas kelembagaan dan strategi komunikasi organisasi sektor publik. Selanjutnya dilakukan refleksi. Selanjutnya memasuki sesi 4, pembelajaran selanjutnya, penerapan dan evaluasi modul 1, 2, 3, dan 4 bagi pejabat administrator, bagaimana menghadapi tantangan dan bagaimana solusinya. Pembelajaran selanjutnya adalah penguatan agenda 2. Kemudian dilakukan paparan dan tanya jawab. Selanjutnya disampaikan hasil belajar klasikal 2 hari ini. Penyampaian feedback dan kaitannya dengan kepemimpinan di masa depan. Mengakhiri sesi 4 pada klasikal 2 disampaikan closing statement dan menyampaikan salam penutup kepada peserta. Bapak Ibu yang terhormat, demikianlah kami sampaikan strategi pembelajaran agenda 2 kepemimpinan kinerja pada pelatihan kepemimpinan administrator
Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.